Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi dengan NIM 20 10 85 10 32 di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang seminar hasil saya yang berjudul Interdependensi Kompleks antara Vietnam dan Perusahaan Multinasional serta dampaknya terhadap kebijakan investasi Vietnam tahun 2018-2020. Pada bagian pertama itu pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan ini adalah Vietnam saat ini telah menjadi negara penerima investasi besar dari MNC seperti Samsung, Apple, dan Foxconn. Vietnam mulai membuka negaranya sejak kebijakan reformasi ekonomi Doi Moi tahun 1986, di mana FDI itu berkontribusi besar sekitar 70% dari total ekspor nasional dan lebih dari 20% PDB Vietnam ditopang oleh aktivitas ini dan menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja. Namun, ketergantungan ini menciptakan interdependensi kompleks di mana MNC memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah melalui lobby dan tekanan pasar yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan investasi di Vietnam. Untuk rumusan masalah, hubungan antara Vietnam dengan MNC saat ini telah menciptakan kondisi saling ketergantungan yang kompleks, di mana Vietnam yang saat ini sangat bergantung pada FDI, membuat pihak mereka harus mampu beradaptasi dengan tuntutan dari kepentingan MNC yang berinvestasi di Vietnam. MNC yang menginginkan kemudahan dan lingkungan bisnis yang nyaman, membuat Vietnam harus menyesuaikan diri demi mempertahankan daya tarik mereka di mata investor. MNC dianggap ikut terlibat dalam memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan investasi. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah MNC saat ini juga memiliki power untuk memengaruhi kebijakan suatu negara? Sejauh mana MNC bisa memengaruhi kebijakan investasi di Vietnam? Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk interdependensi kompleks antara Vietnam dan perusahaan multinasional, serta bagaimana dampaknya terhadap kebijakan investasi nasional. Berikutnya yaitu pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana dampak interdependensi kompleks antara Vietnam dengan perusahaan multinasional terhadap kebijakan investasi di Vietnam pada periode 2018 hingga 2025. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana dampak interdependensi kompleks antara Vietnam dan perusahaan multinasional terhadap kebijakan investasi di Vietnam pada periode 2018 dan 2000 sampai 2025. Untuk manfaat penelitian, manfaat akademisnya, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu hubungan internasional, serta untuk menyajikan analisa kompleks interdependence Vietnam dan MNC dalam perumusan kebijakan investasi nasional di Vietnam. Kemudian untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan baik di Vietnam maupun negara berkembang lainnya untuk memahami risiko dan dinamika saling ketergantungan terhadap investasi asing, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan. Ini untuk bagian tinjauan pustaka. Berikutnya, untuk kerangka konseptual, di sini saya menggunakan teori kompleks interdependence yang diusung oleh Kohane dan Ye. Saat ini, hubungan antara aktor dalam hubungan internasional telah menciptakan situasi saling ketergantungan yang mana setiap aktor saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kepentingan. Saling ketergantungan atau interdependensi dalam politik dunia ini mengacu pada situasi yang dicirikan oleh efek timbal balik di antara negara-negara atau di antara para pelaku di berbagai negara. Dampak-dampak ini seringkali diakibatkan oleh transaksi-transaksi internasional, arus uang, barang, orang, dan pesan yang melintas batas-batas internasional. Dengan adanya ketergantungan antar negara, maka kemungkinan untuk terjadinya konflik akan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kerugian yang besar apabila dua negara yang bekerja sama, terutama dalam bidang ekonomi, apabila memutuskan untuk berkonflik. Teori kompleks interdependence ini yang dibuat oleh Kohane dan Joseph Nye dalam karya mereka Power and Interdependence yang dibuat pada tahun 1977 edisi revisi 2011 menjelaskan bahwa teori ini dikembangkan sebagai bantahan terhadap paradigma realisme dalam hubungan internasional yang terlalu menekankan pada kekuatan militer dan negara sebagai aktor tunggal. Kohane dan Nye menawarkan pendekatan yang lebih kompleks dan realistis terhadap kondisi dunia pasca Perang Dingin,
yang mana aktor non-negara dan isu-isu non-militer memainkan peran penting. Berikut adalah karakteristik dari interdependensi kompleks menurut Kohane dan Nye, di mana ada 3 ciri utama dari ini kompleks interdependence, yaitu yang pertama adalah multiple channel, yaitu hubungan internasional saat ini tidak terjadi hanya melalui jalur antar negara atau interstate, tapi juga melalui relasi transgovernmental atau antar birokrasi pemerintah lintas negara, dan relasi transnasional yaitu antara aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, LSM, dan organisasi internasional. Ini menciptakan jaringan komunikasi dan pengaruh yang melampaui batas negara dan membuat peran aktor non-negara seperti MNC menjadi signifikan secara politis. Kedua yaitu absence of hierarchy among issues, yang mana tidak ada lagi hierarki yang menempatkan isu militer di atas segalanya. Isu ekonomi, lingkungan, energi, dan teknologi kini bisa sejajar atau bahkan lebih menentukan dalam bidang kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kondisi ini, isu investasi dan hubungan ekonomi lintas negara dapat menjadi isu utama yang memengaruhi kebijakan dalam negeri, khususnya pada kasus Vietnam dan ketergantungannya terhadap MNC. Yang ketiga yaitu ada minor role of military force, yang mana dalam situasi interdependensi kompleks, kekuatan militer saat ini tidak menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik, terutama negara-negara antar negara yang saling bergantung. Persoalan investasi, perdagangan, atau teknologi seringkali diselesaikan melalui negosiasi dan lembaga internasional, bukan lagi dengan paksaan bersenjata. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan descriptive analysis. Kemudian batas penelitian saya batasi dari periode 2018 hingga 2025. Di sini ada unit analisis dan unit eksplanasi, yang mana unit analisisnya adalah kebijakan investasi Vietnam, unit eksplanasinya yaitu MNC yang berinvestasi di Vietnam, di mana tingkat analisisnya di sini adalah negara. Kemudian teknik pengumpulan data. Sini saya menggunakan secondary data atau data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis kemudian mengambil data-data yang sudah ada pada referensi sebelumnya seperti jurnal, buku, dan website. Kemudian ada teknik analisis data, yang mana itu mengelola data, membaca dan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema, menafsirkan data, dan yang terakhir itu menyajikan data. Di sini untuk sistematika penulisannya. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu tentang foreign direct investment di Vietnam. 2.1 yaitu tentang transformasi ekonomi Vietnam sejak Dui Moi. Dalam transformasi ini, FDI telah menjadi landasan utama pembangunan ekonomi Vietnam, terutama sejak awal reformasi ekonomi Vietnam pada tahun 1986, di mana Vietnam telah sangat berhasil dalam menarik arus masuk FDI yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonominya. FDI secara konsisten menyumbang sekitar 20% dari PDB Vietnam sejak tahun 1995. Vietnam telah menjadi salah satu negara penerima FDI terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh liberalisasi eksternal, tapi juga oleh reformasi domestik yang berkelanjutan melalui deregulasi dan penurunan biaya berbisnis. Berikutnya yaitu tentang apa-apa saja reformasi kebijakan investasi di Vietnam dalam rentang waktu tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan investasi dan perubahan penting pada tahun 2018 hingga 2025, diantaranya yaitu ada Undang-Undang Investasi tahun 2020 atau Law on Investment 2020. Kemudian ada Dekret 19, Resolusi nomor 68, ada amandemen undang-undang, dan peningkatan fokus pada kepercayaan kelembagaan. Selanjutnya itu peluang dan tantangan dalam menarik FDI untuk mencapai tujuan pembangunan di masa mendatang. Peluang Vietnam yaitu Vietnam memiliki lokasi strategis di pusat Asia Tenggara yang nyaman untuk perdagangan dunia, baik pusat koneksi kawasan maupun pintu gerbang untuk menembus ekonomi lain. Dan partai dan negara terus memperhatikan penyempurnaan mekanisme hukum dan kebijakan untuk menciptakan destinasi yang aman dan menarik bagi investasi, seperti kebijakan insentif pajak, dan industri yang mendorong investasi asing. Kemudian ada infrastruktur kawasan industri, zona pemrosesan ekspor, dan zona ekonomi terus ditingkatkan. Kemudian ada ekonomi makro Vietnam yang tetap stabil, inflasi terkendali, dan keseimbangan utama perekonomian terjaga. Kemudian ada tantangannya.
Untuk tantangan pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 masih cukup lambat, ditambah dengan adanya eskalasi konflik politik yang meluas di dunia saat ini. Kemudian meskipun hubungan antara sektor FDI dan perusahaan domestik telah berkembang, namun masih rendah dibandingkan dengan beberapa di negara lain. Selanjutnya ada persaingan dengan negara tetangga, serta potensi risiko terkait keamanan dan lingkungan ekologis masih ada. Selanjutnya itu bab 3 yang berjudul dinamika hubungan antar Vietnam dengan perusahaan multinasional. Vietnam sebagai destinasi utama di Asia Tenggara. Berikut ada profil MNC. Yang pertama itu Samsung dengan total investasi sudah melebihi 23,2 miliar US dollar pada akhir 2024 yang menyerap sekitar 112.000 tenaga kerja. Kemudian ada Intel yang telah menanamkan lebih dari 1,5 miliar US dollar dan membantu Vietnam dalam peningkatan bidang teknologi. LG juga berinvestasi dengan total mencapai 8,24 miliar US dollar pada 2024. Dan yang terakhir itu ada Foxconn sebagai pemasok utama Apple telah menginvestasikan total 4 miliar US dollar dan Apple sendiri telah menginvestasikan sebanyak 400 triliun Vietnam atau sekitar 15,8 miliar di Vietnam melalui mitra rantai pasok lokalnya sejak 2019 menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja. Selanjutnya yaitu 3.2 kontribusi FDI membentuk ketergantungan Vietnam. Dari sekian banyaknya manfaat yang sudah dirasakan oleh Vietnam akibat dari manfaat FDI tersebut, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan Vietnam jadi ketergantungan kepada dana dari FDI. Kemudian 3.3 Forum Bisnis Vietnam sebagai wadah untuk perencanaan pembentukan kebijakan. Yang pertama ada Vietnam Business Forum atau VBF. VBF ini berfungsi sebagai saluran komunikasi rutin dan tingkat tinggi antara komunitas bisnis dan pemerintah Vietnam. VBF ini diakui secara luas sebagai aktor penting dan mitra terpercaya dalam membentuk reformasi yang melibatkan hasil nyata menuju terciptanya lingkungan bisnis yang lebih baik di Vietnam. Kemudian ada Chamber of Commerce atau Kamar Dagang. Kamar Dagang asing ini merupakan organisasi nirlaba yang beranggotakan para pelaku bisnis dan profesional yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bisnis dan ekonomi di suatu wilayah, baik itu lokal, regional, maupun nasional. Kemudian ada interaksi langsung dan negosiasi MNC dengan pemerintah. Sifat dinamis hubungan negara dan MNC ini melibatkan pengaruh dari kedua belah pihak. MNC menggunakan kekuatan ekonomi dan strategi investasi mereka untuk membentuk kebijakan negara tuan rumah. Pemerintah Vietnam pada gilirannya menggunakan kerangka kebijakannya, insentif pajak, dan reformasi administrasi untuk menarik jenis FDI yang diinginkannya. Berikutnya 3.4, terbentuknya hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dan dinamika dalam pembentukan kebijakan. Hubungan antara Vietnam dan MNC ini bukan lagi sekedar satu arah, ini adalah interaksi yang kompleks yang dibentuk oleh kerangka kebijakan Vietnam, dinamika geopolitik global, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas domestik. Semua keuntungan didapatkan oleh kedua belah pihak, baik itu dari Vietnam maupun MNC, masing-masing telah menciptakan saling ketergantungan. Di mana MNC itu bergantung kepada lokasi Vietnam yang strategis dan biaya keuntungan produksi lainnya, dan di sisi lain Vietnam membutuhkan modal dari MNC ini untuk mendorong dan untuk memajukan perekonomian negaranya. Kemudian 3.4.1 di mana dinamika kebijakan investasi Vietnam tahun 2018 hingga 2025 ini menjelaskan perpanjangan dari Bakuba tadi. Kemudian 3.4.2 itu dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta strategi Cina plus one. Hubungan antara Vietnam dan MNC ini bukan lagi sekedar satu arah, kompleks dibentuk oleh kerangka kerja Vietnam dan dinamika politik sebelumnya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan strategi Cina plus one juga memberikan dampak terhadap terciptanya ketergantungan ini. Di mana Vietnam saat ini menjadi tujuan utama bagi perusahaan yang mencari diversifikasi rantai pasok dari Tiongkok. Mana pada tahun 2019 ada sebuah berita yang menjelaskan bahwa
sebanyak 23 dari 33 perusahaan yang hengkang dari Tiongkok itu pindahnya ke Vietnam. Kemudian ekspor Vietnam ke AS juga meningkat hampir 3 kali lipat dari 47,58 miliar pada tahun 2018 menjadi 136,6 miliar pada tahun 2024. Kemudian munculnya kekhawatiran tentang Vietnam washing, yaitu Vietnam washing ini secara sederhananya itu produk yang dibuat di luar negara itu dijual ke Vietnam, kemudian dari Vietnam dijual kembali ke Amerika Serikat untuk menghindari ancaman tarif. Nah, oleh karena itu pada akhirnya Amerika Serikat memberikan ancaman tarif yang tinggi jika itu masih berlanjut. Berikutnya kita masuk ke bab 4, analisa dampak interdependensi kompleks antara Vietnam dengan MNC terhadap kebijakan investasi Vietnam 2018 hingga 2025. Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap dinamika hubungan antara Vietnam dan perusahaan multinasional selama periode 2018 hingga 2025 dengan menggunakan kerangka konseptual kompleks interdependence yang dikemukakan oleh Robert Kohane dan Joseph Nye. 4.1 Analisis interdependensi kompleks hubungan Vietnam dan MNC. Untuk memahami secara utuh dampak MNC terhadap kebijakan Vietnam, pertama-tama perlu dibuktikan bahwa hubungan di antara keduanya memenuhi 3 karakteristik utama. Itu karakteristik multiple channel, absence of hierarchy among issues, dan yang terakhir itu mineral of military force. Yang pertama, multiple channel. Karakteristik pertama dari interdependensi kompleks adalah adanya saluran ganda atau multiple channel. Yang pertamanya itu MNC di sini memiliki akses langsung ke level tertinggi pembuatan kebijakan di Vietnam. Interaksi ini tidak lagi terbatas pada badan investasi setingkat kementerian, melainkan telah mencapai puncak eksekutifnya. Yaitu contoh yang paling jelas adalah pertemuan antara Chief Financial Officer Samsung Electronics, Park Hak-kyu, dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, pada 24 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, Samsung secara langsung mengagendakan rencana investasi tahunannya sebesar 1 miliar US dollar dan sebagai tanggapannya, Perdana Menteri menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dan berbagi risiko dengan perusahaan. Kemudian karakteristik yang kedua, absence of hierarchy among issues. Yaitu isu-isu ekonomi seperti menarik FDI, menjaga stabilitas makroekonomi, dan meningkatkan daya saing ekspor telah naik ke puncak prioritas nasional. Bagi Partai Komunis Vietnam atau VCV, keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan pilar utama legitimasi rezim. Pentingnya FDI ini secara konsisten ditegaskan dalam berbagai dokumen dan pernyataan resmi pemerintah. Laporan iklim investasi yang dirilis oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat bahwa FDI itu menjadi sangat penting bagi Vietnam sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan ini sangat signifikan mengingat sektor FDI itu menyumbang sekitar 70% dari total ekspor dan lebih dari 20% PDB Vietnam. Kemudian yang terakhir yaitu ada mineral of military force. Karakteristik ketiga ini dari interdependensi kompleks adalah peran kekuatan militer yang menjadi instrumen yang tidak relevan dan tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan di antara aktor-aktor yang saling bergantung, terutama dalam isu-isu ekonomi. Dalam hubungan antara Vietnam dan MNC, arena penyelesaian konflik bukanlah medan perang, melainkan meja perundingan. Perselisihan kepentingan ini diselesaikan melalui negosiasi, lobby, dan dialog kelembagaan. Forum-forum seperti Vietnam Business Forum tadi secara khusus dirancang sebagai saluran dialog kebijakan antara pemerintah dan komunitas bisnis untuk mencari solusi dan membentuk reformasi. Keberadaan VBF itu bersama dengan kepentingan asing seperti MCM atau Eurochem melambangkan proses negosiasi sebagai norma dalam hubungan tersebut. Kemudian 4.2 analisis dampak interdependensi kompleks terhadap kebijakan Vietnam. Setelah menetapkan bahwa hubungan antara Vietnam dan MNC tersebut memenuhi kriteria interdependensi kompleks, analisis selanjutnya akan mengaplikasikan konsep kekuasaan dalam interdependensi, khususnya interdependensi asimetris, sensitivitas, dan kerentanan untuk menjelaskan bagaimana MNC secara konkret mempengaruhi dan membentuk kebijakan investasi di Vietnam. 4.2.1 Interdependensi asimetris, sensitivity, dan vulnerability sebagai kekuatan pengaruh MNC.
Di sini Vietnam lebih bergantung pada MNC daripada sebaliknya. Karena yang sudah dibahas sebelumnya, di mana Vietnam lebih banyak mendapatkan dampak positifnya lebih bergantung kepada MNC dibanding MNC. Karena MNC bisa alihkan modalnya ke negara lain jika dia merasa bahwa investasinya itu sudah tidak cocok lagi di Vietnam. Kemudian ekonomi Vietnam juga menunjukkan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap goncangan FDI. Di sini sensitivitas itu mengacu kepada tingkat responsivitas satu negara terhadap perubahan kebijakan atau kondisi di negara lain, atau dalam kasus ini terhadap keputusan strategis MNC. Ini adalah biaya yang harus ditanggung dalam jangka pendek akibat gangguan dalam hubungan. Kemudian lemahnya industri pendukung lokal dan tingginya ketergantungan membuat Vietnam jadi rentan terhadap MNC apabila MNC besar memutuskan untuk ekspor seperti Samsung. Nah, vulnerability atau kerentanan ini mengacu pada biaya jangka panjang yang harus ditanggung oleh seorang aktor untuk mengubah struktur ketergantungan itu sendiri, bahkan setelah kebijakan diubah. Kerentanan Vietnam terletak pada tingginya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari model pembangunan yang berpusat pada FDI untuk diubah ke sektor yang lain. Berarti Vietnam tidak dapat dengan mudah menggantikan peran MNC dalam rantai nilai global. Jika MNC besar seperti Samsung tadi atau Intel memutuskan untuk hengkang, tidak ada sektor domestik yang siap untuk mengisi kekosongan tersebut yang berpotensi memicu krisis ekonomi jangka panjang. Kemudian peran Vietnam Business Forum dan Chamber of Commerce. Di sini VBF itu berfungsi sebagai platform dialog publik swasta tingkat tinggi yang memberikan akses rutin bagi komunitas bisnis kepada para pemimpin Vietnam untuk secara langsung membentuk agenda reformasi. Di dalam dan di luar VBF, Kamar Dagang Asing memainkan peran advokasi yang sangat aktif seperti American Chamber yang secara konsisten menyuarakan terciptanya lingkungan peraturan yang adil, transparan, dapat diprediksi, dan efisien. Tuntutan dari berbagai kamar dagang ini memiliki satu tema sentral yang sama, yaitu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Nah, hasil dari perubahan kebijakan investasi di Vietnam. Yang pertama yaitu ada Dekret 19. Pada tahun 2023 sampai 2024, Vietnam mengalami sebuah goncangan ketika kehilangan potensi investasi strategis yang bernilai miliar dolar. Intel yang telah mengusulkan investasi tambahan sebesar 3,3 miliar US dollar akhirnya memilih Polandia. Salah satu alasannya adalah birokrasi yang berlebihan dan pasokan listrik yang tidak stabil di Vietnam. Demikian pula LG Chem yang memindahkan proyek baterainya ke Indonesia setelah permintaannya untuk dukungan biaya investasi tidak dipenuhi oleh Vietnam. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kerangka kebijakan Vietnam yang ada tidak lagi cukup kompetitif untuk menaik investasi teknologi tinggi generasi baru. Sebagai responnya, pemerintah meluncurkan Dekret 19 yang mulai berlaku pada 10 Februari 2025. Dekret ini menciptakan mekanisme jalur cepat atau fast track yang mengubah perizinan investasi dan merupakan jawaban langsung atas keluhan MNC. Ketentuan utama Dekret 19 ini meliputi waktu persetujuan investasi yang dipangkas dari 6-12 bulan menjadi 15 hari. Kemudian ada prosedur persetujuan terpisah untuk izin konstruksi, penilaian dampak lingkungan, dan izin keselamatan kebakaran dihapuskan untuk proyek-proyek di sektor prioritas seperti semikonduktor dan research and development atau R&D. Digantikan dengan komitmen investor untuk mematuhi standar internasional. Kemudian ada peralihan dari mekanisme persetujuan ke mekanisme pasca pemantauan yang dimana investor dapat memulai pelaksanaan proyek segera setelah berkomitmen pada kepatuhan regulasi dan otoritas pemerintah akan memantau dan memverifikasi kepatuhan pasca peluncuran, alih-alih melakukan dokumentasi di awal. Kemudian yang terakhir, investor dapat menggunakan jaminan bank atau menyerahkan perjanjian komitmen alih-alih menjalani proses verifikasi modal yang rumit. Dekret 19 ini bukanlah sebuah kebijakan yang dibuat tanpa alasan. Ini adalah bentuk pembentukan kebijakan yang didorong oleh kegagalan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pembelajaran kebijakan yang reaktif dari pihak Vietnam yang kehilangan investasi besar.
Kemudian yang kedua itu adalah tuntutan dan evolusi undang-undang investasi atau Law on Investment di Vietnam. Pengaruh MNC juga membentuk evolusi jangka panjang kerangka tuntutan konsisten dari American Chamber dan Euro Chamber juga untuk kerangka kerja yang lebih baik bagi investasi berkualitas tinggi, R&D, dan inovasi secara bertahap diserap dan diakomodasi oleh pemerintah. Undang-Undang Investasi 2020 ini yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 adalah bukti nyata dari penyerapan ini. Undang-undang ini secara spesifik menambahkan kategori baru yang berhak mendapatkan insentif investasi seperti proyek startup kreatif, lembaga R&D, dan manufaktur perangkat medis. Kemudian memperkenalkan lini bisnis baru yang relevan dengan ekonomi digital dan teknologi tinggi seperti layanan pusat data dan layanan identifikasi serta autentikasi elektronik. Yang ketiga itu menegaskan prinsip perlakuan yang sama antara investor domestik dan asing, kecuali di sektor-sektor yang dibatasi melalui pendekatan daftar negatif. Perubahan dalam Undang-Undang Investasi 2020 ini mencerminkan keberhasilan lobi kolektif komunitas bisnis dalam mendorong Vietnam untuk mengadaptasi atau mengadopsi standar dan praktik terbaik internasional yang pada akhirnya menguntungkan operasional MNC. Ketiga yaitu adanya pengaruh Samsung. Samsung berhasil memengaruhi kawasan industri tempat dia beroperasi. Saat ini Samsung telah sebagai investor asing tunggal terbesar di Vietnam telah mengembangkan yang hubungan saling menguntungkan dengan pemerintah. Samsung membantu Vietnam mencapai target ekspor dan modernisasi dan sebagai imbalannya pemerintah memfasilitasi tujuan strategi Samsung. Samsung berhasil memengaruhi kawasan industri tempatnya beroperasi di Bac Ninh dan Thanh Nguyen dengan menjadi pemain dominan di sektor elektronik di kawasan tersebut. Samsung secara efektif merekayasa lingkungan untuk meminimalkan kehadiran para pesaing langsung sehingga mengurangi tekanan pesaing di pasar tenaga kerja lokal untuk bekerja terampil. Samsung memanfaatkan posisinya sebagai investor utama yang memiliki power untuk memengaruhi kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja di kawasan industri. Kasus Samsung ini menunjukkan bentuk pengaruh yang paling mendalam di mana sebuah MNC tidak hanya meminta perubahan kebijakan di tingkat makro tapi juga menjadi mitra dalam implementasi strategi pembangunan industri. Samsung membangun ekosistem di sekitarnya yang melibatkan pemasok lokal dan perusahaan kecil hingga menengah lainnya yang semakin memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Untuk bab 5 penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak interdependensi kompleks antara Vietnam dengan perusahaan multinasional terhadap kebijakan investasi di Vietnam periode 2018 hingga 2025 berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual kompleks interdependence dari Kohane dan Ye, dapat disimpulkan bahwa dampak dari hubungan interdependensi ini bersifat transformasional atau perubahan ke arah yang lebih baik serta terhadap kebijakan investasi di Vietnam. Pertama, hubungan antara Vietnam dan MNC pada periode 2018 hingga 2025 secara akurat dapat dianalisis sebagai sebuah kasus interdependensi kompleks. Ketiga karakteristik utamanya terbukti secara nyata. Nah, saluran ganda multiple channel termanifestasi melalui interaksi transnasional yang intensif, di mana MNC tidak hanya bernegosiasi dengan pemerintah pusat, tapi juga menjalin kemitraan strategis dan memengaruhi kebijakan. Tidak adanya hierarki isu atau absence of hierarchy among issues juga terlihat dari prioritas agenda ekonomi dalam strategi nasional Vietnam, di mana keberhasilan menarik FDI dipandang sebagai elemen krusial bagi legitimasi rezim. Terakhir yaitu adanya peran minor kekuatan militer atau mineral of military force. Terbukti juga karena seluruh perselisihan diselesaikan melalui negosiasi dan daya tawar ekonomi, bukan paksaan bersenjata. Selanjutnya, ada interdependensi ini bersifat asimetris, tingkat sensitivitas atau sensitivity dan kerentanan atau vulnerability ekonomi Vietnam terhadap keputusan investasi dan operasional MNC sangatlah tinggi. Dibuktikan oleh ketergantungan masif pada sektor FDI untuk PDB, ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Asimetri inilah yang menjadi sumber kekuasaan atau power utama bagi MNC, memberikan mereka daya tawar yang lebih kuat dalam memengaruhi arah kebijakan. Dan yang terakhir yaitu ada daya tawar. Daya tawar ini sangat
aktif digunakan oleh MNC melalui berbagai saluran, baik melalui negosiasi langsung yang diwarnai ancaman keluar atau maupun melalui lobby kolektif yang dilembagakan dalam forum seperti VBF dan Kamar Dagang untuk mendorong dan membentuk agenda reformasi kebijakan investasi Vietnam. Yang paling kuat adalah lahirnya Undang-Undang Investasi 2020 yang lebih akomodatif terhadap investasi teknologi tinggi dan memperluas insentif serta membuka lini bisnis baru. Dan yang paling mencolok yaitu penerbitan Dekret 19 tahun 2025 yang secara gamblang menyederhanakan prosedur investasi sebagai respon langsung terhadap kegagalan mempertahankan investasi besar dari Intel dan LG. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk seminar hasil pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.